kursiut tauhid, maka kemudian dibukakan, diangkat dari dia al-hijabah, hijab tabir antara dia dengan Allah, antara dia dengan kebenaran, antara dia dengan alamul ghaibi. Hijabnya udah dibuka sehingga dia bisa melihat apapun yang yang orang lain tidak bisa melihat. Dia bisa mendengar apapun yang orang tidak bisa mendengar. Dia bisa merasakan ada malaikat di kanan kirinya. Dia merasakan ada Allah yang memantau di hidupnya. Dia merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari dunia ini. Hijabnya ini dibuka. Karena hijabnya ini dibuka, makanya kuat keyakinannya. Kita ini kan contoh misalnya, ada orang hijabnya dibuka, berupa contoh kecil aja misalnya, dia masuk ke kuburan. Ketika dia masuk ke kuburan, hijabnya dibuka. Dia melihat itu di alam kubur, di kuburan tadi itu ada mayat lagi disiksa. Dia dibuka nih hijabnya kayak begitu. Itu pasti orang itu langsung taubat saat itu juga. Langsung orang itu pasti akan berubah itu hidupnya itu. Kenapa? Karena hijabnya dibuka, dia melihat, baru dia tahu itu. Tapi karena kita ini banyak gak terbuka hijabnya, akhirnya samar-samar. Karena samar-samar, ya yakin ya enggak. Yakin sih yakin, tapi secara mulut yakin, tapi secara perilaku jadi gak yakin. Kenapa gak yakin secara perilaku? Karena kita masih bisa tahu, masih bisa maksiat, masih bisa begitu-gitu aja hidupnya, tanpa ada perubahan-perubahan yang berarti dalam hidupnya. Tapi kalau orang hijabnya udah dibuka, pasti akan berbeda itu hidupnya, pasti. Contoh yang kecil tadi gitu aja, dia melihat langsung ada orang disiksa di kuburan, dia melihat langsung itu berubah, itu pasti berubah itu. Nah kenapa? Karena hijabnya dibuka. Terus kalau hijabnya sudah dibuka, wa adkhalahu darul fardaniyati, Allah akan masukkan kepada dia darul fardaniyah, negeri keesaan, penyatuan, di mana tadi tidak ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, la ilaha illa la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana, la ana illa ana. Udah nyatu semua itu. Gak ada dia kecuali dia, gak ada Tuhan kecuali dia, gak ada Tuhan kecuali engkau, tidak ada Tuhan kecuali aku, tidak ada aku kecuali aku. Dia sudah ada di Darul Fardaniyah, negeri keesaan. Negeri keesaan ini orang yang jasadnya memang dia manusia, tapi ruhiyahnya sudah menyatu dengan Allah. Orang yang sudah menyatu dengan Allah ini tadi orang yang gampangannya ini orang yang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang tidak punya kekhawatiran apa-apa, orang yang tidak punya kegalauan apa-apa. Kenapa? Karena dia sudah ada bersama dengan yang punya dunia. Itu masuk dia ke Darul Fardaniyah. Wa kasafa lahu hijabal jalali wal azamah. Allah bukakan kepada dia hijab keagungan dan kebesarannya Allah. Dibuka, ini loh kebesarannya Allah ini. Ini loh keagungannya Allah ini. Orang aja nih, orang nih, kalau baru pertama kali naik pesawat aja, itu kemudian dia naik pesawat, lalu kemudian di ketinggian dia melihat di jendela, baru kelihatan kan itu, oh ternyata kecil banget ya bumi itu. Ternyata kecil banget ya kampung. Dia melihat di bawahnya itu berjejer kecil-kecil. Sekecil itu, lalu kemudian dia mau sombong kayak apa itu? Itu kan baru kebuka itu keagungannya. Ketika dia melihat seperti itu. Tapi karena udah kebiasaan, hilang lagi tuh keagungannya itu. Tapi orang yang pertama kali naik pesawat, dia kemudian lihat kayak begitu, dia mesti tuh merasakan keagungannya Allah. Karena merasakan keagungannya Allah, dia merasa dirinya ini gak agung lagi. Ini ya dari tinggi, ini aja kampung Cirende aja kecilnya kayak begitu. Gimana kampung Cirende? Lalu udah ada rumah saya di situ, ada rumah saya kemudian di kamar saya. Sekecil apa kita itu?
Sekecil apa? Lalu kemudian ketika sudah mengetahui dirinya bahwa dirinya adalah orang yang kecil, makhluk yang kecil, maka nggak ada kesombongan lagi dalam diri dia itu. Kenapa? Karena dia sudah tahu, sudah ngerti ada yang agung, ada yang dahsyat. Orang itu kan sombong karena nggak merasa dan tidak punya bandingan. Karena tidak punya dan tidak merasa punya bandingan, makanya dia sombong. Itu kebanyakan begitu orang itu. Tapi kalau udah melihat, merasakan, melihat sendiri, tahu sendiri ada orang yang lebih tinggi dari dia, maka kemudian bisa saja dia kemudian tidak menjadi sombong. Nah itu kenapa? Karena sudah dibukakan hijabal jalali wal azamah. Fa iza waqa'a basaruhu alal jalali wal azamah baqiya bila huwa. Kalau pandangannya sudah jatuh kepada keagungan Allah dan kemahabesaran Allah, baqiya bila huwa, maka dia akan tetap dengan tanpa dirinya sendiri. Maksudnya apa? Dirinya udah gak punya arti apa-apa. Dirinya tuh udah apa sih saya ini? Ananya ini udah gak ada. Akunya ini udah gak ada. Kalau bahasa tasawufnya ananiyah, keakuannya sudah tidak ada. Apa sih ini aku ini? Apa? Saya pikir saya udah pintar banget kali. Ketika ketemu sama orang-orang pintar yang lain, kan merasa bahwa dirinya adalah tidak ada apa-apanya gitu. Kan orang begitu kan. Ketika dia merasa dirinya kaya, kemudian keluar negeri dia melihat ada orang yang lebih kaya dari dia, kan langsung kecil lagi dia. Merasa dia tidak punya apa-apa. Maka orang kalau sudah melihat jalalah wal azamah baqiya bila, maka dia akan kekal dengan tanpa dianya. Jadi ananiyahnya, akunya ini udah gak ada. Kan kalau masih ada sombong ini kan masih ada akunya. Gua lo ini, saya lo ini. Kalau masih ada itunya berarti dia masih sombong dari itu. Fahina izin yasirul abdu zamanan faniyah. Maka saat itu seorang hamba akan menjadi zamanan faniyah, waktu yang sudah luber, waktu yang sudah punah, waktu yang sudah sirna, di mana dirinya ini sudah masuk luber, masuk bersama fana terhadap jalalah dan keagungannya Allah. Fawaqa'a fi hifzihi, maka dia akan jatuh di dalam perlindungannya Allah. Wa bari'a min da'awi nafsihi, dan dia akan bebas dari pengakuan dirinya. Itu puncak ini. Orang kalau sudah seperti itu, maka dia adalah orang yang sudah tidak da'awi nafsihi, ngaku-ngaku dirinya, membangga-banggakan terhadap dirinya. Tapi kalau orang ini masih da'awi nafsihi, itu berarti belum sampai itu. Meskipun dia berzikirnya banyak, tapi masih bilang ini gua loh. Kalau nggak ada gua nggak bisa loh ini gua ini. Kerenan juga gua, bisaan juga gua, kerenan juga apa, cakapan juga gua, terus ngertian juga gua, lebih pintar gua. Masih ada begitu tuh, meskipun dia ahli zikir, meskipun zikir mulu, belum sampai dia berarti. Masih pada tahap dia baru dibukakan pintu zikir. Kenikmatannya aja belum sampai. Kenapa? Karena tadi urutannya begitu tadi. Jadi kalau saya ulangi urutannya, kita dibukain dulu pintu zikir. Setelah dibuat pintu zikir, merasa nikmat kita ketika zikir. Ketika itu kita dimasukkan ke pintu kedekatannya Allah. Lalu kemudian kita diangkat ke tempat-tempat majelis kenyamanan, di mana kita ibadah ini lebih nyaman, lebih tenang, lebih senang, lebih betah. Ibadahnya itu betah. Terus kemudian kita ada di kursi tauhid, keyakinan kita, ketauhidan kita kuat. Terus kemudian kita dibukakan hijabnya oleh Allah. Kita tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dunia ini, yaitu akhiratnya. Ada sesuatu yang lebih besar dari urusan-urusan materi, yaitu urusan-urusan ruhiyahnya. Terus kemudian kita dimasukkan ke darul farniyahnya, sampai kemudian kita ini output terakhirnya, kita ini bukan siapa-siapa, nggak ngaku-ngaku, nggak merasa-rasa. Itu puncaknya seperti itu.
Nah, kalau dalam bahasa yang lebih simpel, dalam sebuah maqalah dikatakan man arafa nafsahu arafa rabbah wa man arafa rabbahu la ya'rifu nafsahu. Kalau mau disimpelin tuh, disimpelkan kalimatnya Syekh Abdul Said Al-Kharraz ini diringkas, maka kalimatnya begini: man arafa rabbahu, siapa orang yang sudah kenal terhadap man arafa nafsahu, siapa orang yang sudah kenal sama dirinya, arafa rabbah, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Wa man arafa rabbah, dan kalau dia sudah kenal dengan Tuhannya, la ya'rifu nafsah, maka dia sudah tidak kenal lagi sama dirinya sudah tidak ada, sudah sirna,